Oke baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di video-video kali ini mungkin mewakili penderitaan para petani sawit di Indonesia. Ya, ini adalah video sebagian kecilnya saja bagaimana cara kami untuk bisa mengeluarkan buah sawit ini dari kebun hingga ke pabrik. Bagaimana jalur-jalur dan rute-rute yang kami tempuh. Ini saya memperlihat ke para pendemo minyak goreng dan Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi, bagaimana perjuangan kami, dan dengan harga yang semurah ini tidak setimpal dengan bagaimana perjuangan kami untuk bisa mengeluarkan buah. Wajar saja kalau harga minyak goreng segala macam mahal. Lihat dulu perjuangan kami sebagai petani sawit di Indonesia ini, dan bentuk mengeluarkan buah-buah dari lokasi seperti ini. Kami tidak menggunakan mobil-mobil baru, terpaksa bisa menggunakan mobil-mobil tua yang terkadang macet, terkadang mogok, dan kendala bermacam-macam, khas patah, amblas di lokasi, dan menempuh medan-medan yang berat seperti ini seenaknya saja, memberikan pajak segala macam. Belum lagi kita sudah sampai ke pabrik, kita akan mendapatkan potongan timbangan yang cukup besar, paling kecil untuk saat ini, karena pemerintah memberikan pajak, dan pajak itu tetap dikenakan ke pihak petani, ya, paling sedikit untuk potongan timbangan atau sortasi jika kita mengantarkan ke pabrik, yaitu paling kecil yaitu 12% untuk saat ini. Semua pabrik di Indonesia berdasarkan data yang saya lihat menggunakan hal seperti itu, karena mereka menghindari pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang cukup besar, yaitu bea keluar untuk minyak CPO kita ini. Dan lagi kita ini mungkin sedikit malu sebagai negara Indonesia, negara yang besar se-Asia Tenggara, ya. Mengapa dan penghasil minyak CPO dan minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tetapi kita masih diatur oleh negara tetangga kita. Mestinya kita malu sebagai negara besar bahwa kita ini masih ibarat negara terburuk, lebih rendah daripada negara kecil. Mestinya malu dengan harga yang kita patok sekarang ini, harga di bawah 1.500, ya. Sementara di negara tetangga kita masih harga dengan 4.000, dengan potongan persenan yang cukup kecil. Mengapa mereka masih harga tinggi? Karena mereka memegang pasar. Karena kemarin kita di stop ekspor, jadinya kita kehilangan pasar. Kita mesti menjual hasil CPO kita untuk mengosong-ngosongkan tangki-tangki minyak di pabrik-pabrik kita. Kita mesti lewat negara tetangga kita dulu, yaitu Malaysia. Bagaimana pemerintah mengatur hal ini? Karena kemarin adanya demo minyak goreng mahal, minyak goreng langka. Mengapa pemerintah dengan solusi seperti itu menyetop ekspor? Makanya untuk saat ini petani mengalami kerugian besar, karena pada saat ini untuk kebutuhan pokok dan janganlah kita ngomong kebutuhan pokok dulu, memang nyata itu sudah pada mahal. Ini untuk kebutuhan sawit saja, untuk perawatan seperti pupuk, racun, upah panen, upah muat, semuanya pada naik. Itu semua ditanggung oleh para petani. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana petani ini bisa sejahtera. Karena memang untuk saat ini kita ini memang satu pulau di negara Indonesia ini yang menjadi beban buat pulau-pulau yang lain. Karena sedikit-sedikit mereka mendemo, sedikit-sedikit agak mahal demo, dia tidak tahu perjuangan para petani seperti ini. Nah, untuk melangsir buahnya aja, untuk sebagian kecil para petani sawit harus menggunakan sampan seperti ini, karena tidak ada jalan atau akses untuk membawa hasil tani mereka. Dan untuk melangsir buah menggunakan arko dorong manual seperti ini, tidak menggunakan mesin seperti negara tetangga kita. Karena itu terbukti bahwa negara kita ini tidak bisa menjamin kesejahteraan petani kita. Nah, dapat kita lihat untuk jalannya sendiri, jalan berlubang dalam seperti ini, mobil anjlok untuk muat sawit untuk menuju ke pabrik. Tetapi pemerintah masih menekan kita dengan pajak-pajak yang cukup mahal, sehingga para pengusaha ini menyerang para petani lagi dengan cara memotong hasil panen kita, hasil tani kita, hasil sawit kita di pabrik untuk menutupi pajak yang dilakukan oleh pemerintah yang ditekankan perusahaan. Memang rencana mereka baik,
menghantam perusahaan, tapi perusahaan itu tidak bodoh di Indonesia ini. Mereka cukup cerdas untuk agar mereka tidak bangkrut. Mereka pasti menghantam petani, yang tetap rugi ya petani. Sejak dari awal memang petani di Indonesia ini jarang bisa sejahtera karena pemerintah kita tidak memihak ke petani. Padahal kalau tidak ada petani di Indonesia ini, kemungkinan ya dapat kita lihat sendiri faktanya di lokasi. Seandainya untuk saat-saat ini, bukan seandainya lagi, untuk saat-saat ini harga petani sawit, harga buah sawit anjlok seperti ini. Yang belanja seperti di toko bangunan, toko jual-jual baju, pakaian, itu orang mikir untuk beli. Tetapi kalau harga masih 3.000 kemarin, orang tidak mikir untuk mengeluarkan uang. Semua orang bisa sejahtera jika petani sejahtera. Itu kunci utama untuk negara maju dan mengurangi pengangguran juga. Sekarang ini banyak sekali untuk toke-toke sawit atau pemilik kebun yang memecat atau memberhentikan atau mengurangi karyawannya untuk bekerja di lahan sawitnya karena dia tidak mampu membayar upah dari para karyawannya sendiri. Sementara memang harga upah karyawan cukup mahal karena memang untuk selama ini sempat harga kebutuhan pokok itu mahal diakibatkan harga sawit mahal. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat curhatan saya ini sebagai petani sawit di Indonesia ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.